Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi Allahumma amin. Amma ba'd, jamaah kakung saha putri para rawuh sedanten, alhamdulillah puji lan tasyakur, alhamdulillah monggo sami kawula panjenengan aturaken dumateng Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Bilih dalu menika alhamdulillah kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten papan menika nggih menika Masjid An-Nur, Baitullah, griyane Allah, rahmahnya Allah, tempat ingkang barokah insyaallah. Lan mugi-mugi kawula panjenengan sedanten pikantuk rahmat lan ridhonipun Gusti Allah, Allahumma amin. Jamaah sekalian, bapak-bapak lan ibu-ibu, alhamdulillah dalu menika kawula saged rawuh wonten mriki, saged tindak wonten mriki meskipun saderenge pangapunten sempat disuwun kagem ahad ketiga nggih Pak. Ahad ketiga nanging dereng sempet wonten kesempatan. Alhamdulillah dalu menika saged silaturahim kalian para jamaah sekalian, kakung saha putri nggih. Bilih insyaallah dalu menika kajian ingkang badhe kawula bahas kaitanipun keluarga nggih. Niki kawula diparingi flyer nggih. Membangun keluarga surga, masyaallah. Membangun keluarga surga. Keluarga surga niku kados pundi? Nggih, bangun keluarga niku dos pundi? Nggih, insyaallah sak mangke sami-sami kita bahas. Bapak-bapak Ibu sekalian, nggih, membangun keluarga surga. Umume tiang bangun niku kan bangun apa, Pak? Bangun niku napa omah ngoten nggih. Bangun ini perumahan, bangun gedung nggih. Mending-mendingin apa bangun masjid, alhamdulillah. Tapi umumnya tiang menawi bebrayan keluarga, suami istri, anak, bapak, ibu, ya. Umumnya napa mikir niku bangun niku hal-hal yang sifatnya materi. Nggih. Umumnya membangun hal-hal yang sifatnya materi. Karena pola pandang dan pola pikir manusia itu seringnya sebatas apa yang dia lihat. Jadi paham yang terkait dengan urusan materi itu kemudian disebut materialis. Pokoknya nek nopo-nopo niku tolak ukure materi, berarti nopo materialis kan ngoten. Tapi sebetulnya boleh apa enggak? Orang membangun hal-hal yang sifatnya materi, hukumnya mubah. Bukan haram seumpama keluarga itu
punya visi bangunnya bangun rumah, apalagi kok pengantin baru, rumah masih kontrak gitu. Biasanya kan kepikirannya kan pengen mapan. Bagaimana agar kehidupan rumah tangganya itu bisa bahagia, ayem, tentrem, nyaman. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis tentang standar nikmat di dunia itu seperti apa sih? Standar nikmat di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat menyampaikan, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki rumah, bisa makan untuk hari itu, dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat, faka'an nama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu miliknya semua. Lafadz hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang dibangunkan pagi oleh Allah dalam kondisi aman di rumahnya, dalam riwayat lain itu rumah tempat tinggal yang sudah dia miliki. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Orang bangun tidur sakit itu kan sedih Pak. Nah ini bangun tidur, tidur ya di rumahnya sendiri, nggak mikir besok bayar kontrakan seperti apa. Meskipun ngapunten, rumahnya itu ya sebetulnya bukan rumah yang mewah ya. Bisa jadi bangunannya gedek tapi rumah sendiri, bukan kontrak. Itu biasanya ngerasane ayem, aman kan begitu, nggak kepikiran dikejar-kejar cicilan gitu, nggak dikejar-kejar bayar kontrak. Terus tadi mu'afan fi jasadihi, jasmaninya itu sehat. Mu'afan fi jasadihi, jasmaninya sehat. Lahu qutu yaumihi, dia sudah memiliki apa yang nanti dimakan di hari itu. Setiap bangun tidur, alhamdulillah beras masih, stoknya masih aman. Buka kulkas, sudah ada semua macam-macam sayuran, sudah ada semua macam-macam lauk kan gitu toh. Aman apa mboten Bapak-bapak Ibu? Aman, ayem. Maka digambarkan di sini faka'an nama hizat lahud dunya, bihadzafiriha, seakan-akan dia itu orang yang diberi dunia dan seisinya. Nah ini kadang nikmat yang kita ya lupa sebetulnya. Kita lupa dengan nikmat yang sebetulnya sederhana. Orang itu hidup bahagia secara materi itu cukup dengan tiga hal tadi. Aman, tinggal di rumahnya, bangun dalam kondisi sehat walafiat, 3, punya stok makanan. Itu bahagiaan yang tiada tara sebetulnya. Wah, ini gue tambahin 1, nggak punya hutang ya. Masya Allah gitu. Tapi tentunya gambaran di sini yang dimaksudkan itu ya memang karena nggak punya hutang gitu Pak. Memang nggak punya hutang. Jadi artinya aminan itu kan bukan dikejar-kejar debt collector kan gitu, bukan dikejar-kejar ibu kos, nek seumpamanya masih ngekos gitu, ya, atau masih ngontrak, ya pokoknya aman. Nah inilah, maka secara materi harusnya
apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari 3 nikmat pokok itu cukup untuk menjadikan diri kita bahagia, harusnya ya. Tapi realitanya orang yang berpikir secara materi ya biasanya memiliki tawassu'. Apa itu tawassu'? Ya, meluaskan pandangan materialisnya kepada hal-hal yang lain. Nah, niku. Ya, memperluas pandangan materialisnya kepada hal-hal yang lain. Okay. Dan memang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita nikmat-nikmat duniawi ya, yang sifatnya itu materi tadi, itu memang jadi ujian ya, ujian bagi umat manusia ya, dan itu melalaikan, melenakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan itu, melalaikan dan melenakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan keluarga muslim ya di masa kita sekarang ini diuji dengan ujian yang namanya materialis tadi. Diuji dengan ujian yang namanya materialis. Ya. Dan itu yang menjadikan keluarga yang harusnya itu ya merupakan tempat berkumpul, tempat bercengkrama, ya, pusat kebahagiaan orang hidup. Tapi kalau sudah berubah jadi neraka, jadi sesuatu yang panas, bikin gerah, nah, terus mau kemana lagi? Wong kita ya pulangnya ke rumah masing-masing. Gitu. Gampang saja, seumpama suami istri itu ada masalah. Suami istri itu ada masalah. Suami pulang ke rumah itu nyaman apa enggak? Umumnya kan nggak nyaman tuh. Kalau pas baru ada masalah itu nggak betah di rumah. Istri pun sama. Kalau dia tidak akur dengan suaminya atau tidak akur dengan orang yang di rumah, ada kadang yang di situ harus birrul walidain, membersamai orang tuanya. Atau ada yang kadang harus berbagi dengan saudaranya yang lain. Ya, itu kan intinya orang rumah. Ya, meskipun kalau orang bilang ya ahsannya lebih baik itu mandiri, tinggal masing-masing satu keluarga, tapi beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan. Kalau sudah punya masalah di dalam rumah, maka otomatis orang tidak betah di rumah itu. Pengennya pergi, pengennya keluar, ya, sampai kepada berujung perceraian. Waliyadzubillah. Nah, sebab yang paling banyak menjadikan ketidaknyamanan orang di rumah itu ya materi. Betapa banyak suami istri itu ribut, tengkar, urusannya masalah materi. Kadang istri yang terlalu menuntut suaminya, ya, pulang kerja kok bawa rezekinya pas-pasan, ya. Kok segini tok pak gitu. Atau mungkin beberapa permintaan yang dia inginkan tuh belum terkabulkan gitu. Ya, temennya bisa ini, bisa itu, tetangganya bisa ini, bisa itu, kok kita belum bisa toh pak. Tuh potretnya banyak di masyarakat kita. Atau sebaliknya, suami yang tuntutannya juga macam-macam kepada istrinya. Ya, sudahlah semua pekerjaan rumah itu diminta dikerjakan sama istrinya semua, ya, nggak mau tahu, pokoknya rumah harus beres. Dan ini sebetulnya rahasia, ya, ibu-ibu terutama, ya, meskipun jenengan juga sudah ngerti rahasia ini, rahasia umum.
Namanya bapak-bapak itu kalau dipasrahi urusan rumah tangga sampai ke detail-detailnya, dari mulai nyuci baju, ngelipet, ya, merapikan rumah, resik-resik dan yang lainnya, itu ya ora betah itu. Nggih. Nggih napa mboten, Pak? Napa salah kula niki? Mboten nggih. Jangan-jangan namung kula. Tapi kalau saya pribadi nyampaikan begitu, karena fitrahnya kayaknya laki-laki bukan untuk itu gitu. Itu memang pekerjaan, dan kalau kita jalankan itu ya capek ya, suruh ngurusi detail rumah, bersih-bersih, ngelipet, ya, nata yang berantakan, apalagi sampai dipasrai momong anak. Seorang suami atau seorang bapak itu bisa tahan momong anak lebih dari 2 jam, itu hebat. Anak kecil umumnya buatan betah wis ndang ya. Ustad-ustad itu biasanya kalau sore kadang kan istri-istrinya itu ngajar di TPA, ngajar Quran di rumah Quran dan yang lain, gantian. Jadi suaminya dititipin apa anak-anak itu. Nah, biasanya itu ya nek sore itu betah mau 1 jam. Kalau udah 1 jam sudah waktunya harusnya istrinya pulang kok belum kelihatan, tuh udah gelisah. Iki kok ini orang dang-dang mulih to ning ndi gitu. Nah, gitu. Tapi sebaliknya juga, wanita kalau diminta untuk berpikir dalam satu waktu memecahkan sekian banyak persoalan dan masalah, ya. Dan biasanya itu memang faknya laki-laki gitu, menanggung sekian beban dalam satu waktu, mikir pekerjaan, ya mikir ini mikir itu dalam satu waktu, ya. Jadi multitasking bukan pekerjaan tapi pikiran. Nah, itu bagi perempuan itu berat, karena fitrahnya bukan itu. Fitrah qawwamah, kepemimpinan itu adalah kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka ya kalau dibalik tanggung jawab itu masing-masing akan mengeluhkan berat. Tapi tadi namanya orang itu tuntutannya pengennya semuanya baik. Suami pengen istrinya pekerjaan rumah semuanya beres, tapi dalam satu waktu istrinya tampil cantik, terawat, menarik di hadapannya, ya toh? Tapi disuruh belikan kosmetik nggak pernah gitu, ya. Diminta uang untuk perawatan nggak punya gitu. Ya. Jadi beginilah kemudian ketika rumah tangga itu berpikir kepada sisi materialis, di situ awal pertama kali rumah tangga tersebut ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan-goncangan. Nah, maka menyangkut dengan apa yang kita bahas dari tema membangun keluarga surga. Nah, ini kita berpikirnya terbalik. Kalau orang umumnya itu berpikir secara materialis, maka kita berpikirnya sebaliknya. Kita melihat segala sesuatu itu bukan dengan pandangan fisik, tetapi yang bermain adalah pandangan batin. Ya, pandangan batin. Dan itu harus diasah. Batin kita, hati kita itu harus diasah agar bisa memandang sesuatu itu dengan pandangan batin. Ya. Karena apa yang nampak oleh mata kita kayaknya tuh indah, belum tentu indah. Belum tentu baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an tuhibbu syai'an fahuwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, apa yang kita lihat itu baik, ternyata itu buruk. Karena kita melihatnya hanya dengan mata kepala kita secara materi. Dan apa yang kita lihat buruk ternyata itu baik bagi kita. Nah, pandangan batin
itu kalau seumpamanya diasah, lama-lama dia tajam memandang sesuatu. Memandang bukan dari sisi materi tapi dari sisi hakikatnya. Ya, dari sisi apa yang sebetulnya Allah simpan dari hal tersebut, dari kebaikan atau keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mata ini sering berkhianat. Ya. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui apa? Kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata kita. Jadi kadang mata kita melihat sesuatu itu dia mengkhianati kita gitu. Gambarkan kepada kita cuman sisi materi, padahal sebaliknya itu adalah buruk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita ngasah mata batin kita biar tajam? Ya. Yang pertama adalah dengan meminimalisir maksiat. Ya. Karena maksiat itu hakikatnya adalah kotoran. Hakikatnya adalah kerak. Ya. Noda yang kemudian menutupi pandangan mata batin kita. Ya. Maksiat itu dia menutupi pandangan mata batin kita. Maka Rasulullah SAW gambarkan tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin asrabaha nukitat nuktatan sauda. Allah Subhanahu wa taala itu memaparkan ujian kepada umat manusia itu seperti orang menganyam tikar, Pak. Tikar itu kan dianyam dari sini, datang lagi dari sini, terus berseliweran fitnah itu. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Dari segala penjuru kita ada fitnah. Fitnah dalam arti apa? Ujian. Maka ayu qalbin asrabaha, ujian yang berupa maksiat itu kok sampai hati itu kita terkena, hati kita itu terkena, maka nukitat fihi nuktatan sauda, diteteskan, dititikkan kepada hati itu noda hitam. Semakin banyak kan lama-lama hatinya kotor, isinya noda semua. Ya, ibaratkan awalnya itu seperti kertas putih begini, tisu, habis itu ditetesi tinta, lama-lama jadi gelap. Kalau urusan pandangan mata batin tadi seperti orang ngemudikan kendaraan pakai mobil, ya. Kemudian kacanya di situ terkena debu. Kalau debunya itu tidak segera dibersihkan dan tidak segera dilap, lama-lama pandangannya apa? Kabur. Nah, itu gambarannya seperti itu. Mata batin kita itu lemah dalam memandang karena apa? Banyak maksiat. Itu yang pertama. Kemudian mengasah mata batin itu, caranya adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Ya, memperbanyak amal-amal soleh. Karena amal soleh itu fungsinya menguatkan iman. Ya, kaidahnya al imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik keimanan kita gara-gara ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, turun kadar iman kita gara-gara maksiat. Jadi kalau pengen kita itu mata batin kita mandang itu tajam, imannya harus kuat. Orang yang imannya kuat, nanti dia keimanannya, ya, pembenarannya mendahului akal pikiran dan panca inderanya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok dijuluki As-Siddiq? Kenapa kok dijuluki As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang membenarkan, kan gitu. Yang senantiasa membenarkan.
Itu kan awal kisahnya penamaan As-Siddiq ini kan di Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dirinya telah diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Waktu itu gimana respon orang-orang? Percaya apa enggak? Enggak percaya. Karena dia melihat dengan mata kepalanya. Muhammad ada di sini yo. Semalam yo masih kelihatan nih. Ya kan? Yang masih kalau mungkin mata kepala masih terlalu dangkal, ada yang pakai akal pikiran. Levelnya sebenarnya udah lebih tinggi lagi. Memandang sesuatu dengan akal pikiran. Tapi akal pikiran nyampe enggak waktu itu? Rasulullah SAW satu malam pindah dari Mekah ke Baitul Maqdis di mana Palestina, kemudian diangkat sampai Sidratul Muntaha. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Maka ketika semua orang itu masih dalam kondisi ragu, pertama kali yang membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Loh, kok bisa dia membenarkan? Karena dia melihatnya bukan dengan panca indera ini, bukan dengan matanya, bukan dengan pikirannya, tapi dia melihat dengan hati. Iman yang didulukan itu. Itu. Nah, jadi ketika iman kita kuat, maka ketika melihat sesuatu itu yang kita lihat dengan kacamata iman. Nanti prakteknya dalam kehidupan berumah tangga itu, kehidupan berkeluarga itu banyak sekali. Terutama hal-hal yang terkait dengan takdir. Umumnya orang itu kan mengkhawatirkan takdirnya ya. Sesuk piye ya? Iya kan? Diuji sakit, mulai pesimis dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Mungkin diuji dengan kekurangan harta, mulai goyah. Ya, pesimis dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pakai kacamata iman kan enggak gitu. Dia yakin dari setiap apa yang Allah putuskan ada kebaikan. Perintahnya cuma dia disuruh jalani semua ujian itu, pilihannya hanya dua, antara syukur atau sabar. Kalau ujiannya itu baik, dikasih rezeki, dikasih materi, dikasih kemudahan, apa yang dikerjakan? Syukur. Kalau ujiannya itu berat, maka harus sabar. Kan cuma dua tok itu. Ya, syukur sama sabar. Maka para ulama gambarkan syukur dan sabar itu janahani lil iman, dua sayapnya iman. Iman itu punya dua sayap. Sayap yang pertama syukur, yang satunya sabar. Orang kalau sudah bisa seimbang, balance antara syukur dan sabarnya itu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwa semua perkaranya itu baginya dilihat dengan kacamata positif. In asabat husarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia itu ditakdirkan dapat hal-hal yang baik-baik, dapat rezeki, diberi kesehatan, panjang umur, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau diuji dengan perkara-perkara yang tidak dikehendaki, diuji sakit, diuji kekurangan duit, diuji dengan hutang, diuji mungkin anak yang belum nurut kepada orang tuanya, maka sikapnya sabar, fakana khairan. Itulah iman, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan memperbanyak amal soleh, tadi saya katakan iman kita akan kuat. Setelah iman kita kuat, maka mata batin kita pun juga menjadi kuat. Yang ketiga, memperkuat mata batin itu caranya adalah
dengan memperbanyak tafakur urusan akhirat. Memperbanyak tafakur urusan akhirat. Tafakur itu merenung. Tafakur itu merenung. Merenungkan urusan akhirat kita. Kira-kira besok habis mati nasib saya gimana ya? Pernah belum ada yang sampai kepikiran ya, kemudian membayangkan hari setelah kematian itu seperti apa gitu. Atau kita mikir sesekali, ya Allah, nasib saya nanti melewati siratmu itu gimana ya? Sirat itu Pak nggih, jalan yang dibentangkan di atas neraka jahanam ya, semua orang mesti akan lewat situ. Allah berfirman, wa imminkum illa wariduha, setiap dari kalian mesti harus lewat situ, mesti, seluruh umat manusia bahkan termasuk jin mesti harus lewat sirat. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik, orang fasik, semuanya harus lewat. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Ya, bahwa ketentuan melewati sirat itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diganggu gugat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa inilah yang nanti selamat, enggak nyemplung. Ada yang dia itu jalannya tertatih-tatih, sesekali kayak mau kepleset kemudian gelantungan, tapi bisa naik lagi, dan terus seperti itu berulang-ulang sampai akhirnya selamat. Tapi ketika tidak nyemplung itu alhamdulillah itu, karena bawahnya neraka jahanam. Pernah nggak kita itu merenung, sok mbeni aku lewat sirat gitu, coroku mlaku piye ya gitu. Cara kita lewatnya tuh gimana ya? Apakah kita ini seperti kilat ya, atau ada yang digambarkan seperti angin berhembus, bus. Ada yang digambarkan seperti penunggang kuda terbaik. Ibaratnya kuda itu kita ilustrasikan dengan kendaraan sekarang, yo ngebut-ngebutnya orang pakai mobil, kecepatannya segitu. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih mau jatuh seperti yang tadi saya sampaikan. Orang munafik gimana? Nyemplung semuanya. Orang munafik itu dalam Al-Quran digambarkan di atas sirat ya. Di atas sirat itu orang munafik pertama kali bareng sama orang-orang beriman. Lama-lama dia ketinggalan, orang beriman lajunya lebih cepat. Dan subhanallah, orang beriman itu mereka punya cahaya. Dengan keimanannya, dengan sholatnya, dengan amal solehnya. Jalan yang gelap di sirat itu terang bagi orang-orang beriman. Maka orang munafik dari belakang itu pengen ngejar agar dapat cahayanya orang beriman. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman begini, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu berkata, wahai orang-orang beriman, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami itu dompleng, saya pengen ngikut dengan cahaya yang kalian miliki. Ilustrasinya bapak-bapak ibu-ibu, di gelap malam, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, orang punyanya senter. Senternya cuma satu. Kira-kira kalau seperti itu yang lain dompleng yang satu atau mending misah? Dompleng kan gabung. Orang munafik pengennya gabung, tapi orang beriman tuh jalannya cepet, dia nggak bisa ngikuti. Ya, maka kemudian ada seruan dari malaikat mengatakan kilarji'u wara'akum,
Weh, mundur kalian. Orang kafir itu dibentak untuk mundur. Sehingga semakin terpisah jauh jarak antara orang munafik dan orang mukmin. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura, carilah cahayamu sendiri. Fadhuriba bainahum bisurillahu babum batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Mereka kemudian berjalan dalam kondisi gelap gulita itu sempoyongan, tiba-tiba dapat apa? Pintu. Pintunya dibuka, dikira sudah sampai surga. Ya. Masuk ke pintu itu ternyata keluar nyemplung ke api neraka. Itu nasibnya orang munafik. Nah, orang kafir jelas semuanya nyemplung. Nah, kita butuh itu bertafakur itu loh. Seperti apa sih kita nanti di akhirat tuh nasib kita bagaimana? Orang yang banyak bertafakur dengan urusan akhirat, mata batinnya semakin kuat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama itu ini di dunia ini. Jadi orang kalau sering tafakur akhirat sama materi dunia itu sudah nggak begitu tertarik. Masya Allah, dulu saya diceritai salah satu kisah dari ulama kontemporer ya, Syekh Jibrin. Beliau salah satu ulama besar di Saudi sana, tinggalnya di Riyadh. Ini yang bercerita langsung guru kami Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, yang pernah berguru juga kepada beliau, kepada Syekh Jibrin. Ya, jadi ketika Syekh Jibrin itu, ya, setiap hari beliau dijemput dari rumahnya ke tempat beliau mengajar, ya, mengajar murid-muridnya, santri-santrinya, ya, di majelis-majelis taklim yang beliau bina. Nah, si sopir yang biasa antar jemput itu, ya, karena saking seringnya lewat jalan kan biasanya apal toh Pak semuanya toh. Nah, sopir ini dia kaget ketika lewat di jalan yang biasanya dilewati itu, tanpa dia sadari kok ternyata di situ sudah terbangun bangunan baru yang megah mewah. Dulunya masih apa namanya, masih proses proyek kan biasanya ditutupi gitu ya. Kalau sudah rampung dibuka jebret, oh jadi Masya Allah. Maka setiap dia lewat tempat itu, si sopir ini selalu mesti nengok, melihat keindahan, kemegahan bangunan daripada, ya, satu bangunan baru, gedung di pinggir jalan tadi di Riyadh. Nah, berbeda dengan si sopir ini adalah apa yang dilakukan atau sikap yang ditunjukkan oleh Syekh Jibrin. Sepanjang perjalanan baik berangkat atau pulang, nengok saja tidak. Nengok gini aja enggak. Biasanya orang kalau ada bangunan bagus gumun gitu toh. Nggih napa mboten? Jenengan mungkin lewat mana mungkin bangunan baru. Kalau sekarang lewat daerah Gilingan itu ke arah Tirtonadi itu kan ada bangunan baru gitu. Kalau kelasnya saya ya masih Insya Allah ya gede nih gitu. Kan gitu ya. Karena bagaimanapun orang itu ya pikirannya biasanya masih kepada sisi materialis. Syekh Jibrin itu tidak sama sekali, dia setiap lewat jalan situ, sampai kalaupun orang itu tanya, ada si sopir ini pengen buka obrolan biar enggak istilahnya itu sunyi di dalam mobil, tanya sama Syekh Jibrin, Syekh tahu enggak Syekh bangunan yang tadi? Syekhnya tiba-tiba nanya, oh bangunan yang mana? Jadi udah berkali-kali lewat itu, ternyata Syekh itu nggak pernah perhatian sama bangunan itu, karena bagi dia nggak penting gitu. Nah itulah orang kalau sampai kepada titik kesolehan yang bagus dan sering bertafakur kepada urusan akhirat,
urusan-urusan duniawi ini, materi-materi duniawi itu dianggap sepele. Ketika itulah maka pandangan mata batinnya itu adalah tajam. Nah ini jadi ada 3 nih bapak-bapak ibu-ibu. Tadi apa yang pertama? Pertama tadi apa? Meninggalkan dosa. Lah kalau sudah kadung dosa gimana? Istighfar dan taubat. Karena itu jadi penghapus dosa yang sudah nempel nitik tadi jadi kotoran, itu dihapus, dibersihkan dengan taubat, istighfar dan taubat. Kemudian yang kedua tadi apa? Memperbanyak amal soleh, karena memperbanyak amal soleh itu imannya jadi tambah kuat. Orang yang imannya kuat, mata batinnya jadi tajam. Dan yang terakhir apa? Memperbanyak tafakur urusan akhirat, memperbanyak tafakur urusan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi tema membangun keluarga surga itu kalau kita bikin jadwal, istilahnya itu di breakdown, diturunkan jadi ranah praktek, diturunkan jadi ranah praktek, maka bisa kita turunkan kepada beberapa jenis program amal, ya. Beberapa jenis program amal. Yang pertama terkait meminimalisir dosa. Nah, coba kita mulai perhatikan apa yang ada di rumah kita yang berpotensi untuk menggoda kita kepada dosa, itu apa saja. Semakin kita minimalisir, semakin kita bisa menjauhi. Apa coba di rumah yang kira-kira berpotensi bikin maksiat? Televisi, ya. Kenapa? HP. Nah, kalau belum bisa meninggalkan karena ada beberapa media itu memiliki dua mata, memiliki dua sisi, ya, sisi kebaikan dan sisi keburukan. HP ini memiliki dua sisi kebaikan dan keburukan. Kalau kita tinggalkan total, kita nggak bisa dapat kebaikan yang ada di dalamnya, dan itu juga kerugian. Tapi kalau dipakai dan kita bergantung total, kadang kita jadi budaknya HP. Maka caranya adalah membatasi. Nah, prakteknya bapak-bapak, ibu-ibu, bisa diterapkan di waktu-waktu tertentu, dimulai dari diri kita dan anggota keluarga kita. Jam free HP, ya, waktu-waktu yang free dari HP. Wis HP-nya dimatikan kalau perlu, ya, atau dicas, ya, atau disembunyikan, monggo, ya. Waktu-waktu free HP. Kira-kira waktu yang tepat untuk free HP itu kapan gitu, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya? Nah, paling enak habis subuh sampai syuruk, ya toh? Kemudian habis maghrib sampai isya. Terus bukan tengah malam, waktu malam, ya. Kalau kita pengen maksimal dalam beribadah di waktu malam, berarti juga harus dibatasi nih HP-nya. Oh, katanya harus belajar pakai HP, ternyata main. Ini anak-anak Pak, anak-anak mah iya. Nanti belajar sambil buka macam-macam. Masya Allah, apalagi anak-anak sekarang yo canggih-canggih Pak. Sesuatu yang diketahui anak-anak kita belum tentu kita tahu.
Gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu contohnya. Jadi potensi yang bisa membawa maksiat di dalam rumah kita itu diminimalisir. Syukur-syukur apa? Ditiadakan. Syukur-syukur gitu. Tapi kayaknya berat itu. Nggak usah jenengan, saya pribadi lah itu. Belum bisa kalau meniadakan HP. Nanti orang mau minta taklim kajian gimana caranya itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, breakdown tentang masalah amal soleh. Butuh dibuat list amal soleh yang bisa kita lazimi, kita bisa rutini di rumah kita masing-masing. Ya. Kalau di masjid-masjid di daerah Yaman, kami dulu kadang ada ini kayak poster besar gitu, isinya zikir-zikir habis sholat, biar orang kalau setiap habis sholat lihat itu bisa teringat dan bisa zikir. Nah itu juga bisa kita praktekkan, dibuat poster gede di dalam rumah kita masing-masing. Biasanya kan lukisan, biasanya apa? Sesekali enggak, poster gede isinya apa? Jadwal amal. Jam sekian sampai sekian ngapain? Di list saja dari 3:30 qiyamul lail, tahajud, dan sholat witir, yaitu satu paket. Gitu. Nanti jam kalau yang amalan tidak dikerjakan di rumah tidak usah di list, nggak apa-apa ya, nanti ditulis jam 8 pagi contohnya sholat duha, sebelumnya habis subuh jam 5 tilawatul Quran gitu. Nah terus nanti ada listnya lagi jam 8 sholat duha, adzan zuhur qobliyah dulu. Karena non sewu nggih bapak-bapak ibu-ibu, sunnah rawatib itu afdolnya dikerjakan di rumah. Sholat sunnah rawatib itu baik qobliyah atau ba'diyah afdolnya dikerjakan di rumah. Gitu. Agar apa? Rumah kita hidup. Kalau kita sholat semuanya dikerjakan di masjid, rumah kita nggak pernah kita pakai sholat, rumahnya jadi suruh, jadi gelap, ya. Bisa-bisa nanti jadi tempat nongkrongnya jin. Nah, maka apa? Dipakai untuk sholat. Nah, diantara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk kita perbanyak sholat di rumah adalah rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang sunnah muakkadah, yang muakkadah. Kalau yang sunnah ghairu muakkadah, hampir setiap sholat ada qobliyah dan ba'diyahnya, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu kita kerjakan di rumah. Jadi di list masukkan. Nah, ada list lagi mungkin Senin puasa, Kamis puasa, atau list Senin puasa Kamis. Ada list lagi tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Nah itu kalau bisa direncanakan dan ditata lebih baik di rumah kita masing-masing itu luar biasa. Oke. Dan itu jadi seperti rutinitas yang dijalankan oleh seluruh anggota keluarga kita. Oke. Nanti insya Allah termasuk anak-anak yang kecil-kecil itu kalau melihat yang sepuh-sepuh sudah jalani itu insya Allah kadang juga niru gitu. Tapi berbeda dengan remaja. Kalau kita nyontohin anak kita sudah kadung remaja, belum tentu dia mau ikut. Gitu. Tapi kalau masih kecil itu pengen ikut. Gitu. Masya Allah. Ya.
Saya sedikit menceritakan ya, ini kalau menceritakan orang lain kan insya Allah bukan bab riya ya. Tapi apa yang saya lihat dari Ustadz Fajri, ya Ustadz Fajri kan sering ngisi sini juga ya. Nah beliau itu punya anak beliau yang ketiga. Itu karena saking seringnya dapeti orang tuanya itu tilawatul Quran di rumah, akhirnya punya keinginan sendiri ngaji. Jadi sebelum masuk kutab itu kan lembaga pendidikan setingkat SD, sebelum masuk kutab itu membaca Qurannya sudah lancar, bahkan bacaannya bisa dikatakan bagus, dan sudah hatam 30 juz bacanya bukan hafalnya nih, kalau hafalan beda lagi, bacanya itu sudah hatam 30 juz dengan bacaan yang lancar bagus. Saya tanya ke beliau, setiap hari ditelateni toh ngajinya? Enggak, janjane itu seneng ngaji dewe gitu. Cuman gara-gara pokoknya lihat abi uminya ngaji, ikutan ngaji, lama-lama bisa ngaji sendiri. Jadi perkara yang sederhana nggih, kadang itu qudwah itu lebih, contoh itu lebih manjur daripada nasihat. Kalau kita ngomong, kita nasihat itu kadang ora digugu, tapi dicontohin ternyata lama-lama jadi mau. Nah, itu makanya pendidikan dengan cara suri tauladan itu memang masya Allah luar biasa. Ya, jadi kembali tadi, amal soleh itu butuh direncanakan. Ya, perlu di poster gede-gede dikasih figura ya. Atau nggak usah gede-gede banget, tapi di setiap ruangan ada, jadi ketemu itu poster lagi pengingat gitu ya, bahwa kita punya target untuk beramal, mengumpulkan bekal akhir ya. Nah kemudian yang terakhir terkait tafakur. Orang susah tafakur dengan urusan akhirat kalau kondisi dunianya itu bagus. Dalam kondisi dia seneng-senengnya menikmati nikmat dunia, itu akan susah tafakur dengan urusan akhirat. Susah tafakur dengan urusan akhirat. Hati itu berat kita ajak tafakur urusan akhirat, karena dia sedang terlena membayangkan apa yang dilihat di depan mata, atau sedang terlena membayangkan angan-angan, sebetulnya belum didapat tapi angan-angan. Maka perlu kita ketahui Pak, tulul amal itu, panjang angan-angan itu termasuk perkara yang tercela. Panjang angan-angan. Untuk bab duniawi kita itu disuruh pendek angan-angan. Jadi nggak usah mikir, nggak usah terlalu mikir nanti dunia kita setelah 1 tahun bagaimana, setelah 2 tahun gimana. Untuk urusan dunia itu pendek sajalah pikiran kita. Yang penting 2 hari 3 hari ke depan aman, sudah jalani saja. Kalau Allah kasih rizki, alhamdulillah. Allah belum kasih rizki, ya kita bersabar. Kalau rizki kita berlebih, kita pengen tawasuk kepada nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, boleh, tidak masalah. Orang punya duit banyak dibelanjakan kepada nikmat-nikmat yang halal, itu diperbolehkan. Contohnya, orang sudah punya mobil 1, tapi duitnya masih, beli lagi 2. Besoknya punya duit lagi, beli 3, sampai mobil punya 10, boleh enggak? Boleh. Itu bukan termasuk israf, bukan termasuk tabdzir. Boleh tawasuk fi nikmatillah, itu boleh. Yang namanya israf itu kita membelanjakan kepada perkara yang tidak bermanfaat. Kalau punya mobil banyak itu ya pada masanya kan semuanya bisa bermanfaat toh. Siapa tahu yang satu dipinjamkan ke masjid untuk operasional masjid, yang satunya lagi digunakan untuk, satunya lagi diwakafkan, kan bisa saja, bisa bermanfaat. Tapi dasarnya secara fikih tawasuk itu memperluas pembelanjaan kita kepada nikmat-nikmat yang halal, itu hukumnya mubah.
Itu. Cuman ingat, semakin kita menikmati dunia, semakin kita panjang angan-angan, berat kita berpikir urusan akhirat. Berarti harus ada program bagi keluarga kita, ya, sebulan sekali kah, ya 2 bulan sekali, atau berapa waktu sekali lah. Sak parah-parahnya ya setahun sekali. Ada program bagi keluarga kita untuk menjauh sejenak dari urusan dunia. Apa saja kira-kira? Yang pertama, yang paling mujarab menurut para ulama adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, karena dikatakan fa innaha tudzakirukum bil akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat, mati. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, uzlah. Uzlah itu gimana? Uzlahnya kalau di Tawangmangu, di villa yang megah, itu bukan uzlah itu. Uzlah itu kita cari tempat yang jauh dari keramaian, yang sederhana. Kita di situ mencoba merasakan kesederhanaan hidup. Kalau bisa seperti itu dahsyat. Nah, kalau bagi asatidzah, bagi dai, paling mujarab seperti ini itu dakwah di pedalaman. Gitu, dakwah di pedalaman, karena di situ nggak ngerasakan nggak ada listrik, ngerasakan jauh dari sinyal HP. Wah, itu luar biasa. Kalau kami di Ma'had biasanya ada mukhayyam, ada camping 1 tahun sekali atau kadang bisa 2 kali. Nah, itu bisa merasakan di situ. Oh iya, kita menjauh sejenak dari hingar-bingar urusan dunia. Yang terakhir, nah, tadi saya dapat pesan juga nih, bahwa jamaah nanti ada yang mau berangkat umroh minta didoakan. Nah, salah satunya adalah Oke. Salah satunya adalah menjalankan ibadah umrah. La tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi 3 masjid ini masjid yang luar biasa, ya, tempat yang paling mulia, paling afdal di muka bumi ini. Orang yang dia itu berangkat umroh atau berangkat haji, ya, di situ juga bisa ngecas keimanan, bisa tafakur dengan akhirat. Kemarin alhamdulillah baru sekitar 2 pekanan lah, tetangga kami di tempat asal kami, saya asli Wonosobo Pak Ibu, dari Wonosobo, tetangga pas samping rumah, ya, itu nyampaikan pertama kali dia sampai ke Masjid Nabawi, ya, duduk di situ waktu itu menunggu Raudhah dibuka, tapi belum ngantri, ya, menunggu. Itu katanya apa? Sambil merenung tafakur langsung seakan-akan mengingat semua dosa yang pernah dilakukan selama seumur hidupnya. Sampai segitunya. Nangis, menyesal, taubat dan lain-lain. Ya, tapi tentu tidak semua orang bisa seperti itu. Ada juga yang saking seringnya ke sana, ya akhirnya biasa aja gitu. Ya ada juga. Ya, maka cara agar bisa menikmati ibadah umroh dan haji itu adalah dengan meluruskan niat dari sejak sebelum keberangkatan. Nah, jadi di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang besok mau tindak berangkat umroh, nah, harus dikuatkan dan diluruskan niatnya. Dikuatkan dan diluruskan niat. Karena ada yang mau berangkat umroh itu pikirannya nanti shopping ini, nanti belum berangkat loh ya, sudah kepikiran oleh-oleh. Ya, fokusnya hanya kepada ibadah. Ya.
Jadi insya Allah habis ini kita doakan nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya ambil kesimpulan dulu karena udah jam 8:30. Jadi kita membangun keluarga surga itu adalah dengan cara membangun keluarga bukan dari sisi materi, tapi membangun keluarga dari sisi ukhrawi. Dengan cara memupuk amal-amal soleh, kita biasakan ada di dalam rumah tangga kita, memperbanyak untuk kita bertafakur dengan urusan akhirat, dan yang terakhir, paling terakhir, yaitu memperbanyak ilmu. Ya, memperbanyak ilmu di rumah kita. Sediakan buku-buku, sering-sering setel, ceramah-ceramah, kajian-kajian, adakan diskusi di rumah tangga terkait urusan keagamaan, urusan keilmuan agama. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang berbarokah, keluarga yang insya Allah ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki surganya. Allahumma amin. Jadi ini ada beberapa jamaah yang insya Allah berangkat umroh hari Ahad 6 November Pak. Masya Allah. Berapa hari ini? 10 hari sekaligus perjalanan. Oh, Masya Allah. Semoga dimudahkan semua. Habis ini kita doa bareng-bareng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an tajma'ana wa aba'ana wa ummahatina wa abna'ina wa masyayikhana wa man kana lahum haqqun 'alaina fi jannatika jannatil firdausil a'la ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa waffiq li ba'dhi man sayazuru baitikal muharram ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa waffiq li Sayyid Suranto wa Sayyidah Suharni wa Sayyid Sunarto wa Sayyidah Samiyati wa Sayyid Sabto Giri wa Sayyidah Muryati wa Sayyidah Suranti. Allahumma haula'i ibaduk, Allahumma haula'i ibaduk sayazuruna baitakal muharram. Allahumma wafiqhum likulli khair. Allahumma taqabbal umratahum, Allahumma taqabbal umratahum wa ibadatahum. Allahumma yassir lahum ala kulli khair fi dhahabihim wa audatihim ila buyutihim ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin.
Mekaten para rawuh sedanten jamaah kakung saha putri apa ingkang saged kawula aturaken menawi wonten lepat saking kawula saking tutur lan sikap kalau kawula nyuwun ageng samudra pangarsami lan kawula pungkasi billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.